Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Renungan harian HKBP Resort Surabaya, hari Rabu tanggal 3 Juni 2026, yang tertulis dalam Injil Matius pasal 7 ayat 7. Berfirmanlah Tuhan, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap orang yang meminta akan menerima, setiap orang yang mencari akan mendapatkan, dan setiap orang yang mengetok pintu akan menemukan apa yang ia lihat. Tentunya kita semua pasti ada yang diharapkan, dan di sini kita akan berusaha untuk mencapai di tengah-tengah kehidupan ini. Apakah yang kita harapkan pada hari ini? Tentunya yang kita harapkan hari ini berbeda satu dengan lainnya. Ada yang mengharapkan kejayaan, ada yang mengharapkan kenaikan pangkat, dan adanya juga yang mengharapkan perhatian dari pasangan, dan lain-lain. Apabila kita ditanya, apa yang paling kita rindukan? Disinilah kita akan berpikir dua kali dan jangan sampai salah untuk menjawabnya. Pastinya di tengah-tengah perjalanan kehidupan di dunia ini pasti ada sesuatu hal yang kita rindukan yang berasal dari suara hati yang terdalam yang akan kita minta kepada Tuhan. Saudara yang terkasih, nats ini menjadi kata kunci dari jawaban yang kita inginkan. Ada jawaban yang pasti dan berangkat dari iman, dan nats ini menjadi kata kunci apa yang kita inginkan dan apa yang kita jawab. Di sini kita harus mengetahui dan memposisikan diri dengan baik. Ada beberapa tipe orang yang meminta. Pertama, orang yang malu atau enggan meminta. Hal ini dikarenakan si peminta merasa gengsi, putus asa karena sering meminta tetapi tidak terwujud atau bahkan tidak tahu cara untuk meminta. Yang kedua adalah orang yang rendah hati, yang mau meminta secara tulus sesuai dengan apa yang ia butuhkan dan tidak berkeinginan secara berlebih-lebih. Ketiga adalah seseorang yang memaksa dan dengan ambisi, apabila tidak terwujud yang ia minta, tentunya ia akan langsung merasa ada yang kurang. Dari tiga tipe ini, yang manakah di antara kita? Tentunya kita akan menjawab di dalam hati kita masing-masing. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah mengkehendaki kita untuk meminta kepadanya. Ia mengkehendaki agar kita meminta kepadanya dengan sikap yang rendah hati, termasuk untuk menerima jika permintaan itu tidak terkabul sesuai dengan apa yang diminta. Tuhan tahu apa yang terbaik untuk kita. Disinilah bagaimana kita akan menjalani, dan di tengah-tengah kehidupan kita yang kita lalui telah kita rasakan. Ibarat seorang anak yang meminta sesuatu kepada orang tuanya, tentunya sebagai orang tua, tahu apa yang terbaik, dan kemudian memberi sesuai dengan apa yang dibutuhkan anaknya. Seperti itulah Allah yang tahu dan memberikan yang terbaik kepada kita, yang kita minta kepadanya. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mungkin kita tahu tanpa berkata pun sebenarnya Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Disinilah kita harus mendekatkan diri dan meminta kepadanya. Ia menghendaki inisiatif yang berasal dari kita masing-masing. Tentunya kita sebagai
anak-anaknya harus berani mendekatkan diri kepada Tuhan dan berani meminta dan berani menerima apa yang telah Tuhan berikan kepada kita. Nats ini kita jadikan sebagai kekuatan dan kepastian di dalam menjalani kehidupan kita di dunia ini. Kita hidupkan firman Tuhan, sebab disitulah Allah akan memberi, kita akan mendapatkan dan membukakannya di tengah-tengah kehidupan kita. Dan bagaimana kita jadikan itu sebagai pedoman di dalam kehidupan sehari-hari. Dan senantiasalah kita mengucap syukur atas apa yang telah kita terima dari Tuhan. Tuhan memberkati dan memelihara hidup kita penuh dengan sukacita dan damai sejahtera yang daripadanya. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertata di kerajaan surga, terima kasih Tuhan di sepanjang kehidupan. Sebelum kami melaksanakan, Engkau melimpahkan dan mencukupkan. Dan sebelum kami melakukan aktivitas kami pada hari ini, hanya Engkau yang memampukan memberikan kasih karunia yang daripadamu dan dapat menjalankan kehidupan ini sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Segala sesuatu yang telah kami rencanakan, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu dan kami jadikan firman-Mu menjadi pegangan di dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Ajari kami Tuhan di setiap langkah, memposisikan diri dan menyatakan kerajaan-Mu. Pakailah kami menjadi alat-Mu Tuhan, hingga kami dapat menyatakan apa yang telah Engkau berikan kepada kami. Dan kami nyatakan kembali kepada orang yang berada di sekeliling kami. Bapa di surga, kami berdoa buat negara kami, buat lingkungan yang telah Engkau berikan, dan juga kepada orang yang kami kasihi, dan juga kepada seluruh jemaat-Mu. Kiranya Engkau yang memberkati, melindungi, dan memampukan mereka dan mencukupkan segala sesuatu yang telah mereka rencanakan. Bapa di surga, kami serahkan perjalanan hidup kami mulai dari pagi, siang sampai malam harinya. Kiranya Engkau Tuhan yang memampukan dan bersertamulah kami melakukan sesuai dengan kehendak-Mu. Kami puji dan kami muliakan Engkau Tuhan hari ini sampai selama-lamanya. Ampunkan kami atas dosa dan pelanggaran kami, agar kami dapat menjadi saluran berkat dan memberkat. Berikan kepada orang yang berada di sekeliling kami. Di dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.